Hai fans, ketemu lagi nih bareng Mimin. Selamat datang di channel Shinaira. Mimin akan kasih info fakta-fakta unik dari berbagai belahan dunia yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Sebelum ke fakta uniknya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar makin berkembang ya fans. Like dan juga komen biar kamu makin deket sama Mimin. Oke fans, kita ke fakta uniknya ya. Biasanya hidup bergelimang wanita, bejat, dan penuh intrik wanita inilah Hongzhi, satu-satunya kaisar Cina yang justru punya satu permaisuri saja. Masa lalu kelam, ini jadi alasannya. Hampir tidak mungkin ada penguasa tertinggi sebuah kekaisaran akan memilih untuk menjadi monogami. Monogami adalah sebuah hubungan atau sistem perkawinan di mana seseorang hanya memiliki satu pasangan pada satu waktu. Hubungan ini bersifat eksklusif, baik secara emosional maupun seksual, dan membentuk kemitraan intim antara dua individu saja. Monogami sangat kontras dengan bentuk hubungan non-monogami seperti poligami yang melibatkan lebih dari satu pasangan. Tampaknya sulit dipercaya, tetapi setidaknya ada satu kaisar seperti itu dalam sejarah. Patut diacungin jempol nih fans. Jarang-jarang loh ada kaisar cuman punya satu pasangan. Mimin jadi penasaran. Yuk lanjut fans. Namanya Kaisar Hongzhi. Ia berpegang teguh pada seorang wanita lajang adalah taruhan teramannya. Sepanjang sejarah, Kaisar Tiongkok dikenal luas akan memiliki banyak istri untuk menjamin pewaris dan ratusan pasangan seksual lainnya atas perintah Kaisar ada di dalam istana. Bilang aja demen gitu aja kok repot sih. Gimana menurutmu fans? Tulis di kolom komentar ya. Tetapi Kaisar Hongzhi yang memerintah antara 1487 dan 1505 selama dinasti Ming Tiongkok tampaknya secara sukarela hanya memilih hubungan eksklusif. Dr. Kenneth Swab dari University of Southern Mississippi mengatakan bahwa monogami Hongzhi terkait dengan hubungan dekat yang ia miliki dengan ibunya. Tapi hubungan anak adalah faktor. Sebenarnya ada jauh lebih dari itu. Dinasti Cina bertingkat yang berlangsung 276 tahun dikenang hari ini untuk pemerintah yang tertik dan nilai-nilai Konfusionisme. Tapi itu juga penuh dengan pembunuhan dan perselingkuhan. Di akhir kekaisaran Cina, seseorang mencapai tingkat tertentu, dia diharapkan mengambil seorang wanita simpanan lebih dari satu. Siapa nih kamu yang mau jadi simpanan? Menurut hukum Ming, jika seseorang mencapai usia 40 tahun tanpa memiliki seorang putra, dia dapat mengambil istri kedua yang dipilih oleh istri pertamanya. Selir pertama atau selir keduanya dianggap sebagai istri kedua. Kaisar memiliki akses ke lebih dari 10.000 selir. Wih, maruk juga ya fans kaisar-kaisar zaman dulu. Wih, gak pada kebagian dong rakyatnya kalau semua cewek diembat sama kaisar. Gimana menurutmu fans? Tulis di kolom komentar ya. Dalam hal berapa banyak mereka benar-benar memiliki hubungan dengan rata-rata sekitar beberapa dusin dengan 5 atau 6 wanita yang mendukung kaisar pada waktu tertentu. Emang dasar doyan nih. Tapi bagaimana Hongzhi bertahan dari intrik istana masa kecilnya mungkin menjelaskan sejarahnya. Ayahnya Hongzhi adalah Kaisar Chen Harwa, memerintah antara 1464 hingga 1487 sampai kematian permaisuri. Permaisuri favorit Chen Harwa, Lady Wan, melencanakan jalannya menuju dominasi. Dipicu oleh kecemburuan akut dan rasa hapar kekuasaan, Wan membunuh sebanyak mungkin bayi kaisar yang ia temukan. Melalui racun dan aborsi yang diinduksi, seringkali membunuh ibu mereka bahkan. Kaisar Chen Harwa begitu bejat, sehingga sepertinya dia tidak bisa melacak anak-anaknya sendiri. Namun ada satu bayi yang dilewatkan, dan itu adalah Hongzhi. Ibunya Hongzhi, permaisuri lain bernama Lady Ji, telah menitipkan bayinya pada seorang kasim yang dengan bantuan permaisuri Chen Harwa berhasil membuatnya aman selama 5 tahun. Sampai akhirnya Chen Harwa menunjuk Hongzhi sebagai ahli warisnya, bahkan Lady Wan yang kejam itu gagal membunuhnya. Demikian pula, dia berhasil membunuh ibunya Hongzhi sebagai hadiah hiburan. Jadi dalam kata lain,
Saat Hongzi tumbuh besar, pengalaman poligaminya adalah pembunuhan sangat berbahaya bagi semua orang yang terlibat. Kata Sniwet, dia ingin bayinya hidup dan istrinya hidup. Dan dia tidak ingin khawatir apakah mereka akan saling membunuhnya. Jadi dia pikir, mari kita berpegang pada satu wanita saja. Nah, ini benar banget sih menurut Mimin. Terkadang pemicu para pelaku poligami lebih banyak dari faktor kecemburuan. Gimana menurutmu fans? Kalau ada yang lain, bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Ayahnya Kaisar Chen Harwa bukanlah pengaruh yang lebih baik. Faktanya dia adalah dinasti Ming yang sebenarnya, mempelajari manual seks dan terobsesi dengan pornografi, bergaul dengan penyihir Taois dan disesatkan oleh teman yang suka menggerogoti uangnya. Akibatnya urusan pemerintahan berakhir di tangan Lady Wan yang secara mengejutkan benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya. Semena-mena berasa kayak di negeri Konoha deh. Ahahai, ups. Terisolasi di istana, jauh dari masyarakat, politik kekaisaran seringkali tumbuh nepotisme dan picik-pilik. Dengan Permaisuri dan Kasim memegang influence yang tidak sebanding. Jadi, ketika Hongzi naik tahta, dia sangat beringinkan membersihkan korupsi yang merajalela dan mempromosikan moralitas Konfusianisme. Gak dulu, gak sekarang, korupsi ada di mana-mana ya fans. Memimpin kehidupan yang terhormat dan memberikan contoh yang baik, kata Sniwet, adalah bagian penting dari kampanye anti korupsi dan anti dekadensi dia. Itu mungkin juga telah membuatnya menjadi apa yang digambarkan Swab sebagai paling tidak menarik dan tidak ditemukan dari semua kaisar Ming. Jika tujuan selir adalah memberikan keturunan, maka Hongzi tidak memerlukannya. Dia dikaruniai 2 putra dan 3 putri oleh permaisurinya 1, atau seperti yang mereka katakan, pewaris dan cadangan. Dia meninggal pada tahun 1505 pada usia 35 tahun. Sangat tidak mengetahui bagaimana putranya, Kaisar Sengdek, hidup bergelimang wanita. Mati tanpa anak dan meninggalkan pemerintahan yang berantakan. Berbanding terbalik sama ayahnya ya fans. Nah, itu kudu tiru yang benar. Jangan tiru yang nggak benar. Padahal bapaknya kasih gaya hidup yang baik, anaknya malah menyimpang jauh dari didikan bapaknya. Sungguh sangat meriuskan ya fans. Oke fans, gitu dulu info fakta unik dari Mimin. Jika kamu tertarik dengan video ini, klik tombol like-nya ya fans. Jangan lupa komen dan juga share. Kudu subscribe juga ya fans, biar Mimin makin semangat kasih info-info menarik lainnya ya. Oke, sekian dulu ya fans. Bye fans.